Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suci Hoiria. Appreciate untuk Bang Adi Sufan yang udah ninggalin komentar yang menurut aku komprehensif banget, pertanyaannya detail, dan menginspirasi aku buat jawab lewat video ini. Pertanyaannya masih seputar tentang CPNS atau persiapan CPNS, gimana aku mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2018. Nah, aku bakal sharing, kasih info ke kalian tentang pertanyaannya seputar kementerian apa, skor SKD-nya berapa, prepare berapa bulan, dan terakhir e-book atau electronic book yang digunakan. Oke, gak usah lama-lama, pantun andalan, ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Subscribe dulu channel Suci Hoiria, and keep on watching. Stay tuned. Kita ke pertanyaan pertama. Kak, di kementerian apa? Oke, aku bakal jawab untuk pertanyaan pertama ini. Aku sekarang di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, di mana kementerian ini membidangi urusan terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa. Harapannya dari suatu desa yang tadinya tertinggal bisa menjadi desa yang maju bahkan mandiri. Begitupun dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun pengembangan daerah tertentu. Dan ada juga terkait transmigrasi, di mana di sini mulai dari penyiapan sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Nah, itu tadi untuk urusan yang terkait dengan kementerian aku. Untuk kantornya saat ini berlokasi atau beralamat di Kalibata. Nanti teman-teman bisa cari lengkapnya ada di Google alamatnya. Ketik aja Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kenapa akhirnya aku milih kementerian ini? Untuk kalian pengen tahu info dan cerita jelasnya, kalian boleh klik video di atas. Next ke pertanyaan kedua. Kak, dapat SKD berapa? Oke, SKD berapa? Berarti di sini skor SKD-nya. Sebenarnya skor SKD aku sendiri terhitungnya nilai-nilai yang tipis karena benar-benar hampir mendekati nilai passing grade dari SKD tahun 2018, di mana waktu itu aku dapat skor untuk tes wawasan kebangsaan itu nilainya atau skornya 95, dan tes wawasan intelijensia umum aku mendapatkan skor 90, dan di tes karakteristik pribadi atau TKP aku mendapatkan nilai 144, di mana di tahun 2018 untuk passing grade-nya untuk si TWK tes wawasan kebangsaan skornya dengan passing grade 75, dan untuk passing grade TIU tes intelijensia umum di sini dengan skor 80, dan untuk tes karakteristik pribadi di sini passing grade-nya 143. Kebayangkan nilai aku benar-benar hampir di nilai-nilai passing grade. Selisihnya tipis banget, teman-teman. Syukurnya di tahun 2018 banyak banget ternyata pelamar yang datang CPNS ternyata gugur massal karena masalah TKP atau di tes TKP. Dan itu benar-benar enggak aku sangka ternyata banyak yang gagal karena TKP. Jadi dari ribuan pelamar yang ngelamar di formasi aku, waktu itu ada ribuan, dan yang benar-benar lulus passing grade buat masuk ke tahap SKB itu cuma 100 orang aja. Dan formasi aku kebetulan membutuhkan 85 orang untuk jalur reguler atau jalur umum. Jadi benar-benar pas tahu yang ikut tes cuma 100 dan dibutuhin 85, ya udah ngerasa diangin-angin banget teman-teman. Ngerasa optimis kalau bakal bisa sampai mendapatkan NIP. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga ini terkait prepare berapa bulan. Oke, di sini aku bakal ngejawab berapa lama sebenarnya persiapan aku buat belajar tes SKD ini. Kurang lebihnya, kalau dihitung-hitung H-30 atau 1 bulan sebelum pelaksanaan tes SKD. Karena di 2018, isu CPNS dibuka itu sekitaran akhir Agustus, kalau tidak salah aku mengingat. Untuk pembelajarannya dimulai dari sekitaran awal September, dan karena dulu aku masih kerja di swasta, jadi benar-benar aku di sini ngeluangin waktu buat konsisten bisa maksain diri belajar 2-3 jam per hari. Dan hari apa aja aku belajar? Dihitung dari hari Minggu sampai hari Jumat. Di sini yang dituntut adalah konsistensi, teman-teman.
gimana cara kalian bisa ngatur waktu yang kalian punya dan tetap bisa maksimal buat belajar. Mau belajar secara individu atau lewat private maupun bimbel. Di sini aku ngeluangin waktu minimal 2 jam per hari. Minimal, biasanya maksimalnya 3 jam per hari. Dan kalau aku 45 menit atau 30 menit aku kadang udah ngerasa jenuh. Biasanya aku break sebentar buat ngemil atau main handphone. Karena aku kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, jadi benar-benar kadang pulang kerja, namanya Jakarta juga macet, padat, aku udah ngerasa capek duluan. Biasanya kalau aku capek, aku tetap ngeluangin waktu buat baca atau mungkin belajar di malam hari. Kalau misalkan aku mulai belajar jam 9, paling nggak aku harus belajar sampai jam 10. Itu baru 1 jam. Dan aku harus bayar di besok paginya, entah sebelum subuh atau setelah subuh, aku buat belajar lagi untuk menambah dari nilai waktu belajar aku yang masih kurang di malam hari. Dan di situ aku benar-benar optimalin setelah aku selesai istirahat atau tidur nyenyak di malam hari. Jujur waktu itu aku emang gak ikut bimbel sama sekali, bimbel, private atau apapun. Semuanya aku otodidak, aku belajar secara mandiri. Untuk belajar menghadapi SKD, kuncinya adalah konsistensi. Pertanyaan terakhir, ada ebook yang bisa dibagi kah? Oke, jawabannya nggak ada. Bener banget, karena di sini emang aku nggak pakai ebook, nggak pakai electronic book, bener-bener semuanya aku pakai manual book aja atau buku, bener-bener buku. Padahal di tahun 2018 banyak banget teman aku yang nge-share, ngasih ebook gratis, dan di situ aku emang nggak pernah minta. Jadi aku cuma modal 1 buku CPNS aja untuk latihan atau untuk exercise buat aku sendiri. Karena jujur aku lebih nyaman pakai buku secara manual. Kadang kalau aku pakai ebook lewat handphone, aku baca lewat handphone, biasanya aku suka keganggu dan distraksi banget kalau misalkan ada chat, godaan buat nonton atau mungkin buka IG atau sosmed yang lain. Dan misalnya aku baca ebook dari laptop juga, biasanya aku kebawa pengen nonton, jadi banyak banget godaannya. Jadi aku lebih milih memang dan lebih nyaman buat pakai buku manual. Dan modal aku tadi kan cuma 1 buku doang. Dimana buku ini aku beli di Gramet. Aku nggak ingat penerbitnya apa, tapi yang pasti bukunya kayak gini. Oke, Gramet dan penerbit buku ini aku udah bantu promote ya. Tips dari aku buat kalian yang pengen beli buku CPNS, buku apapun itu, please, kalau ini masalah selera sih. Jadi kalau aku tuh lebih suka buku yang benar-benar dia kecil, yang enak dibawa, bentuknya tuh fit, gampang dipegang, simple aja gitu, nggak yang gede-gede banget, nggak yang besar, karena buat aku kalau besar tuh terlalu padat, jadi ngebosenin. Dan yang kedua, ini yang paling penting, biasanya aku selalu ngelihat dari isinya. Dimana isinya aku benar-benar baca untuk pembahasannya. Pembahasannya itu apakah ketika misalnya tes TIU, apakah benar nih jawabannya seperti ini caranya. Terus apakah aku bakal jadi bertanya-tanya kalau aku ngelihat cara mereka menjelaskan atau cara si buku ini menjelaskan untuk bagaimana cara ngerjainnya. Nah, terkadang kebanyakan buku CPNS, walaupun itu dia judul di depannya bestseller, tapi nggak menutup kemungkinan kadang mereka ngasih penjelasan yang buat aku belum detail dan belum bisa ngerinci sebenarnya angka-angka ini dari mana, jawaban ini dari mana. Terkadang aku harus nyari lagi di Google atau di YouTube untuk cara ngerjainnya. Kan jadi nambah pertanyaan baru. Makanya aku selalu buka dulu pembahasannya. Kalau aku ngerasa benar-benar di soal itu aku bisa paham ini angka-angka dari mana, nah baru deh aku mau milih buku itu. Walaupun itu bukan bestseller sekalipun. Karena aku nggak perlu banyak-banyak ratusan contoh soal, karena percuma ratusan contoh soal tapi kalau nggak nyambung untuk cara bahasnya dan nggak bisa mendeskripsikan penjelasan lebih baik, lebih detail, buat aku itu nggak worth it. Mending aku milih buku yang walaupun sedikit contoh soalnya, tapi buat aku ini benar-benar aku paham tanpa harus aku nyari referensi di Google atau mungkin di YouTube. Ini juga catatan ya buat teman-teman penerbit buku. Kalau memang kalian mau bikin buku, please pahamin banget cara-cara ngejawabnya, cara-cara bikin pembahasan yang menarik, dan juga nggak bikin pertanyaan baru. Jadi benar-benar kalian harus bisa paham sama penjelasan yang ada di pembahasan kunci jawabannya. Finally, kita udah sampai di ujung video. Aku mau bikin statement penegasan dulu ke teman-teman. Jadi menurut aku kalian mau pakai ebook, mau pakai buku manual, mau ikut private, mau ikut bimbel di luar, atau bahkan kalian belajar mandiri dan otodidak,
misalnya kayak aku karena nggak punya waktu, itu nggak jadi masalah. Karena kalau emang dasarnya rezeki kalian buat jadi CPNS, itu bakal ada aja jalannya selama kalian usaha. Kadang orang lain cuma bisa ngerekomen gimana cara mereka belajar, tapi tetap yang bisa nentuin cara belajar terbaik, metode belajar terbaik, dan yang tahu diri kalian itu ya kalian sendiri, kelemahan dan kelebihannya tadi. Jadi saran aku, pahami diri kalian juga biar kalian nyaman pada saat kalian belajar untuk persiapan tes SKD CPNS di tahun 2021. Oke, pantau terus info-info terbaru tentang CPNS di website BKN atau sosmed resmi official BKN terkait pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2021. Aku harap kalian bisa like karena suka dan terbantu dari nonton video ini. Komen kalau kalian misalkan ada pertanyaan, kalian boleh tulis komentarnya di bawah. Share sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, atau rekan-rekan kalian, biar video ini juga jadi manfaat untuk mereka. And don't forget to subscribe channel Suci Hoiria, dan hidupin juga loncengnya biar kalian bisa dapat update video-video terbaru dari channel Suci. Tetap patuhi protokol kesehatan, and see ya!